Hidup di dunia yang kemarau panjang itu dia senang, karena dia yakin, melebihi yakinnya seorang budak terhadap tuannya, bahwa tuannya itu baik. Allah jauh maha lebih baik. Sehingga keyakinan itulah yang membuat Syekh Syakik Al-Balkhi bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah lalu menyandarkan dirinya kepada Allah dan berbuat baik, pasti Allah tidak akan membiarkan dalam kerisauan. Jadi kalau ada seorang makhluk saja bisa yakin terhadap makhluk yang lain, padahal dia sendiri, majikannya itu diberi makan oleh Allah, dikaruniai harta oleh Allah, dikaruniai kesehatan oleh Allah, maka bagaimana ada orang yang beriman lalu bisa tidak yakin dengan Allah? Dan bahwasanya orang-orang yang bersabar, Allah akan memberikan kecukupan pahala tanpa batas ketika orang itu lalu bersandar kepada Allah. Apapun yang kita sandari itu menentukan perjalanan hidup kita. Ketika kita bersandar pada harta, maka pasti kita akan mengalami kegelisahan karena harta itu. Ketika kita bersandar pada jabatan, pasti jabatan itu akan membuat kita gelisah. Tetapi ketika kita bersandar kepada pemilik langit dan bumi yang berkuasa atas setiap sesuatu, tidak akan ada yang bisa membuat kita gelisah. Sayyid Qutb menulis dalam Muqaddimah Tafsir fi Dhilalil Quran, dia mengatakan tidak ada kebahagiaan di dunia ini, tidak ada keteraturan di dunia ini, tidak ada ketentraman di dunia ini kecuali kembali kepada Allah. Dan orang-orang yang berpaling kepada Allah besok pada yaumil qiyamah akan dikembalikan oleh Allah dalam keadaan buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awda'a at-tariqa lit-talibin wa sahala manhaja as-sa'adati lil-muttaqin wa bassara basaira al-musaddiqin bisairil hikami wal ahkami fid-din ومناهم أسرار الإيمان وأنوار الإنسان واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, karena hanya jalan itu yang dibentangkan oleh Allah agar kita selamat di dunia, lebih-lebih ketika kita menghadap Rabbul Jalil. Sebuah keberuntungan yang tak terkira manakala ketakwaan itu selalu berkembang di hati kita, manakala kedekatan kita kepada Allah selalu berkembang terus, maka itu sebuah karunia Allah yang luar biasa yang tidak bisa dinilai oleh harta apapun. Jamaah rahimakumullah, seorang penulis kitab Tadhkiratul Aulia menceritakan seorang yang soleh min auliyaillah, yaitu Syakik Al-Balkhi. Pada saat terjadi penceklik kemarau yang panjang di daerah Balkh, orang-orang lalu betul-betul kelaparan, sehingga saking begitu kelaparannya lalu tidak ada yang bisa dimakan, karena memang kemarau yang begitu panjang dan kelaparan yang begitu lama. Dan ketika Syakik Al-Balkhi ini pergi ke pasar, betapa amat sangat terkejut dia
ada seorang budak yang lalu tidak merasakan kesusahan, tidak juga merasakan kegelisahan dengan terjadinya kelaparan yang berkembang dan kemarau yang panjang itu. Lalu Syakik Al-Balkhini, Syekh Syakik Al-Balkhini bertanya karena dia seorang budak. Yang ditanya itu seorang budak. Kenapa kamu bisa tertawa? Kenapa kamu bisa begitu bahagia? Kenapa kamu mukanya begitu berseri-seri di tengah orang-orang yang semuanya dalam kondisi kelaparan dan kesedihan? Apa jawaban budak ini? Ya Syekh, bagaimana saya tidak bahagia? Majikan saya, tuan saya itu punya sebuah qarya, sebuah daerah, satu desa itu miliknya, dan itu isinya gandum semua. Dimakan berapa turunan pun tidak akan habis. Isinya gandum. Dan tentu tuan saya, majikan saya tidak akan pernah membuat saya lapar. Saking budak itu yakinnya kepada majikannya bahwa majikannya itu begitu baik, begitu kasih sayang terhadap budaknya, sehingga budak ini yakin bahwa tidak akan pernah kelaparan karena tuannya akan memberi. Syakik Al-Balkhi, Syekh Syakik Al-Balkhi, seorang ulama yang saleh, terkejut. Lalu dia munajat kepada Allah, ya Allah, ada seorang manusia yang itu budak, yakin terhadap majikannya, yang majikannya itu seorang manusia, yang majikannya itu ciptaan. Dia yakin bahwa dia tidak akan kelaparan dan dia akan tetap diberi makan oleh tuannya, padahal dia makhluk. Kalau ada seorang makhluk yakin terhadap makhluk, maka bagaimana dengan saya yang beriman kepadamu ya Allah? Padahal dia makhluk sedangkan engkau adalah Tuhan. Tentu saya yakin, seyakin-yakinnya melebihi budak itu yakinnya terhadap majikannya bahwa engkau tidak akan menterlantarkan saya, bahwa engkau tidak akan membiarkan saya kelaparan. Sehingga Syakik Al-Balkhini lalu berbinar-binar, hatinya yang berbinar berubah, raut mukanya begitu sangat senang kepada Allah. Hidup di dunia yang kemarau panjang itu dia senang karena dia yakin, melebihi yakinnya seorang budak terhadap tuannya, bahwa tuannya itu baik. Allah jauh maha lebih baik terhadap makhluknya. Sehingga keyakinan itulah yang membuat Syekh Syakik Al-Balkhi bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah lalu menyandarkan dirinya kepada Allah dan berbuat baik, pasti Allah tidak akan membiarkan dalam kerisauan. Jadi kalau ada seorang makhluk saja bisa yakin terhadap makhluk yang lain, padahal dia sendiri majikannya itu diberi makan oleh Allah, dikaruniai harta oleh Allah, dikaruniai kesehatan oleh Allah, maka bagaimana ada orang yang beriman lalu bisa tidak yakin dengan Allah? Oleh karena itu adalah kuncinya adalah satu, menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah, menyandarkan kita kembali kepada Allah. Inilah yang menyebabkan Sayyid Qutb, seorang penulis Dilalil Quran, seorang termasuk arsitek Ikhwanul Muslimin, ketika beliau mau digantung besok pagi, digantung, bukan ditembak, digantung di Mesir, oleh pemerintah diminta untuk meminta maaf terhadap pemerintah karena Sayyid Qutb ini yakin dengan kebenaran yang dia sampaikan. Lalu diminta untuk minta maaf, dia lalu mengatakan, saya lebih baik kembali kepada Tuhan saya, Allah yang saya senangi, Allah yang saya sembah di dunia dan tetap menjadi Tuhan saya ketika saya meninggal dunia. Padahal satu kalimat yang diminta oleh raja adalah mohon maaf saja oleh kepala negara waktu itu.
Nah, keyakinan kembali kepada Allah itulah yang membuat orang itu tidak gelisah. Keyakinan kepada Allah itulah yang membuat orang itu tidak risau hidup di dunia, apalagi kembali kepada Allah. Itu yang memang dituju, tentu tidak akan kembali. Oleh karena itu Al-Quran mengingatkan dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, Allah pasti akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Setiap orang yang melakukan kebaikan, pasti Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Dan bahwasanya orang-orang yang bersabar di dunia ini, Allah akan memberikan kecukupan pahala tanpa batas. Jadi Allah akan memberikan balasan tanpa batas orang-orang yang bersabar yang hidup di dunia ini. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah lalu melakukan kebaikan, kebaikan apa saja, sekecil apapun, yang mungkin tidak berharga, tetapi itu kebaikan, tetap Allah akan membalas. Sehingga seorang mufassir As-Sa'di menafsirkan hasan, kebaikan yang Allah akan berikan itu adalah warizkun wasi'un wa nafsun mutmainnatun wa qalbun munsyarihun. Jadi Allah itu akan memberikan kelabangan pada dadanya, akan memberikan ketenangan pada jiwanya, dan Allah akan memberikan rezeki yang luas, karunia yang luas. Nah, setiap orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu akan membuat dadanya menjadi lapang, membuat senang hatinya, bahagia hatinya, sehingga hidup di dunia ini pun dia akan bahagia. Yang kedua, bahwa ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, tentu akan Allah lapangkan, akan Allah luaskan, kehidupan kita menjadi lapang, kehidupan kita menjadi luas. Ketika orang itu lalu bersandar kepada Allah, sandaran, apapun yang kita sandari itu menentukan perjalanan hidup kita. Ketika kita bersandar pada harta, maka pasti kita akan mengalami kegelisahan karena harta itu. Ketika kita bersandar pada jabatan, pasti jabatan itu akan membuat kita gelisah. Tetapi ketika kita bersandar kepada pemilik langit dan bumi yang berkuasa atas setiap sesuatu, tidak akan ada yang bisa membuat kita gelisah. Allah lah yang akan memberikan kebaikan dan ketentraman itu. Sehingga Sayyid Qutb menulis dalam muqaddimah tafsir fi Dhilalil Quran, dia mengatakan, tidak ada kebahagiaan di dunia ini, tidak ada keteraturan di dunia ini, tidak ada ketentraman di dunia ini, kecuali kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itulah yang menentukan hidup kita, apakah kita hidup bahagia di dunia atau tidak. Kembali kepada Allah itulah yang akan menentukan kita senang hidup di dunia itu atau tidak. Sehingga Allah dalam Al-Quran surat Toha ayat 124 berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, orang-orang yang berpaling dari kembali kepadaku, kata Allah, orang-orang yang berpaling
dari bersandar kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya orang itu akan diberikan ma'isyatan dangka. Jadi berikan hidup yang sempit, dada yang sempit, karunia yang sempit, hati yang tidak lagi lapang. Maka dunia itu menjadi sempit bagi orang-orang yang berpaling dari Allah. Dan itu pasti siapapun itu, apapun sudah yang dimiliki manusia, selama lalu tidak bersandar kembali kepada Allah, pasti dia akan ma'isyatan dangka, pasti dia akan mengalami kesusahan ini, kegelisahan. Dan orang-orang yang berpaling kepada Allah besok pada yaumil qiyamah akan dikembalikan oleh Allah dalam keadaan buta. Artinya orang-orang yang lalu dia membiarkan hidupnya, harta membuat dia jauh dari Allah, pekerjaan membuat jauh dari Allah, aktivitas yang membuat jauh dari Allah, maka dia akan mengalami kegelisahan yang begitu panjang. Semakin dia jauh dari Allah, maka semakin banyak kegelisahan itu yang akan terjadi. Dan semakin orang itu mendekat kepada Allah, maka segalanya menjadi terbuka, kelapangan menjadi terbuka, apapun yang terjadi. Bahkan orang sakit pun, ketika dia kembali kepada Allah, rasa senang itu pasti akan ada. Allah akan tanamkan rasa senang itu. Tetapi manakala ketika orang itu sakit, tidak dikembalikan kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, maka dia akan dikejar-kejar oleh ketakutan, dia akan dikejar-kejar oleh sakitnya, sehingga dia seolah-olah kehidupannya hanya di dunia saja, padahal dunia hanya merupakan tangga menuju akhirat. Sehingga prinsipnya adalah bahwa orang hidup di dunia adalah harus berprinsip bahwa saat ini kita bersandar kepada Allah. Tentu pada yaumil qiyamah kita dibangkitkan kepada Allah dalam kondisi ingat bahwa kita hanya bersandar kepada Allah. Sehingga ketenangan hidup di dunia akan terbawa ke akhirat besok. Dunia menjadi menyenangkan. Oleh karena itu ayat itu menyampaikan bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan hati yang bersih, tidak akan mendapatkan hati yang bahagia, kecuali dia keimanan yang kembali kepada Allah, keimanan yang hanya bersandar kepada Allah. Orang tidak mungkin bisa lepas dari kegelisahan, tidak mungkin lepas dari kesusahan jiwa, kecuali dia bersandar kembali kepada Allah. Lalu bagaimana kita kembali kepada Allah? Nah, termasuk kembali kepada Allah ketika waktu sholat kita sholat, ketika kita memungkinkan untuk datang ke masjid, ketika kita memungkinkan untuk puasa, ketika kita memungkinkan lidah kita menyebut lafaz Allah. Karena suatu saat lidah itu sulit untuk menyebut lafaz Allah misalnya, kesempatan lidah untuk menyebut lafaz Allah, maka nikmati itu untuk bisa menyebut lafaz Allah itu. Nah, itu jalan-jalan kita untuk bersandar kepada Allah. Dan itulah yang membuat kita senang, hati kita bahagia. Tidak ada di dunia ini orang yang menyebut Allah yang tidak bahagia, kecuali orang yang menyebut lafaz Allah tetapi tidak bersandar kepada Allah, orang yang menyebut lafaz Allah tetapi tidak kembali kepada Allah. Dia tidak akan merasakan begitu nikmatnya, begitu senangnya menyebut lafaz Allah. Maka tidak ada kenikmatan di dunia ini kecuali hanya orang yang bersandar dan kembali kepada Allah. Itu sudah pasti. Karena itulah yang dibentangkan oleh Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa, yang menyandarkan diri kepada Allah, yang ingat kepada Allah, yang bisa hidup di dunia ini dengan senang dan bahagia, dan kembali kepada Allah dalam kondisi bahagia dan senang kepada Allah. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka idza nasita
Ingatlah kepada Tuhan ketika engkau lupa. Karena saat engkau lupa kepada Allah, maka bermunculanlah kehidupan-kehidupan yang tidak menyenangkan itu. Manakala orang lalu ingat dalam hatinya kepada Allah, maka Allah akan bentangkan hati itu menjadi lapang dan luas. Hanya hati yang baik, hati yang baik yang bisa menerima karunia-karunia Allah itu. Hati yang baik-baik yang bisa menerima kalimat-kalimat Allah itu begitu menyenangkan. Hati yang baik yang bisa menerima syahadat itu sebagai persaksian, begitu menyenangkannya seorang hamba kepada Tuhan. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, dan menjadikan kita selalu bahagia di dunia ini, lebih-lebih ketika kita menghadap Rabbul Jalil. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Jamaah, mari kita selalu menyempatkan diri untuk introspeksi hidup kita, bahwa hidup itu pasti berakhir, dan suka atau tidak suka kita pasti akan meninggalkan dunia itu. Jadikanlah kenangan kita ketika meninggalkan dunia ini adalah kenangan bahwa kita senang dengan Allah, kita bahagia dengan Allah, kita menyandarkan hidup ini kepada Allah. Itulah jadikan kenangan itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.